Welcome. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you. Oke, kali ini saya akan memberikan tips-tips persiapan untuk menghadapi CPNS. Yang pertama itu perbanyak informasi tentang jadwal-jadwal pelaksanaan mulai dari SKD atau mulai dari pemberkasan awal. Pokoknya itu semua harus kita perbanyak informasi, jangan sampai ketinggalan. Oke, yang kedua itu kita harus banyak-banyak bermusyawarah dengan orang tua atau dengan orang-orang terdekat kita. Misalnya kita mau ngambil informasi pusat kah, di kementerian kah, atau di Pemda, atau di Pemprov, atau di mana. Pokoknya kita komunikasikan dulu dengan orang-orang terdekat kita, terutama orang tua, terutama lagi ibu. Ya, karena doa ibu itu sangat luar biasa. Yang ketiga kita harus banyak referensi soal untuk ujian SKD. Nah, jadi kalau rekan-rekan sudah lolos pemberkasan awal, kemudian keluar jadwal kapan SKD-nya, kita harus banyak-banyak mempersiapkan soal-soal untuk SKD, baik itu dari YouTube, dari Google, atau dari buku juga boleh, atau juga dari teman-teman yang sudah lulus tahun kemarin. Oke, yang keempat itu jangan lupa berdoa ya. Teman-teman mau belajar bagaimanapun, mau sekuat apapun belajar, sekeras apapun belajar, tapi kalau tidak berdoa ya sama saja. Mungkin sekian tips pada pagi ini, semoga bermanfaat. Pokoknya terus optimis. Oke, salam optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, sobat CPNS sekalian. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Jadi saya itu mengikuti seleksi CPNS ini pada tahun 2019, pendaftaran tahun 2019. Jadi waktu itu saya mendaftar melalui formasi paramedik karantina hewan di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Padang. Nah, kenapa saya mendaftar di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Padang? Karena dekat. Nah, kebetulan saya orang Sumatera Barat, jadi dekat dengan Padang. Jadi waktu itu yang diminta kan ijazah seperti itu ya. Ijazah di scan, kemudian ada surat pernyataan kalau tidak salah, ada 3 kalau tidak salah. Nanti ditandatangani menggunakan materai juga. Nah, jadi itu dipersiapkan. Jadi setelah ada pengumuman pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil, saya langsung tanya sama orang tua. Langsung telepon orang tua. Ma, ini ada pembukaan PNS, Ma. Gimana, daftar apa enggak? Gitu. Daftar aja kata orang tua. Coba, mana tahu di situ rezeki katanya. Udah bismillah daftar. Mempersiapkan berkas. Pertama saya mempersiapkan berkas-berkas, di scan semuanya, kemudian dikirim ke panitia. Lalu dikirim ke
SSCN. Nah, yang sebelumnya kita membuat dulu di SSCN itu membuat akun. Nah, kita membuat akun dulu, edit di SSCN, mengisi data-data, kemudian upload deh itu yang dimintanya. Kemudian kita pilih formasi. Setelah itu tunggu pengumuman pengumuman kelulusan pemberkasan awal. Setelah keluar pengumuman pemberkasan awal, kemudian keluar kapan SKD dilaksanakan. SKD itu seleksi kompetensi bidang. Setelah itu saya belajar SKD, tentang SKD, tapi saya tidak ikut les. Saya juga tidak membeli buku. Jadi memang kebetulan pada waktu itu memang nggak ada uang seperti itu. Jadi semuanya serba yang gratisan kalau bisa. Mulailah saya belajar itu dengan lihat video di YouTube tentang CPNS itu seperti apa itu SKD. Banyak di YouTube, bisa rekan-rekan semua lihat di YouTube ya. Kemudian saya juga belajar dari Google. Jadi di Google itu banyak, ketik aja nanti di Google soal-soal seleksi kompetensi bidang CPNS, itu banyak keluar. Kemudian saya juga belajar dari perpustakaan. Jadi saya ke perpustakaan di universitas atau perpustakaan daerah, saya cari soal-soal yang kira-kira mendukung untuk ujian SKD, seperti soal-soal potensial akademik, soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, teknik saya belajar itu saya selalu bawa buku kecil. Jadi di buku itu nanti dicatat apa-apa yang rasa-rasanya perlu diulang-ulang atau diingat-ingat. Nanti semua yang saya pelajari, apa-apa saja yang saya rasa perlu, saya catat. Nanti sampai di kosan atau di rumah, saya ulang-ulang lagi bacanya. Seperti itu teman-teman. Kemudian waktu itu saya ujian SKD-nya di kantor BKN di Regional 9 di Kota Medan. Nah, jadi ini teman-teman yang perlu sekali, yang jangan sampai pernah lupa, itu kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Nah, karena saya dari Padang, kemudian saya ujiannya itu lokasinya di Medan, jadi sejauh-jauh hari saya sudah kita harus mempersiapkan dulu bagaimana pergi ke sananya, di sana nginap di mana, seperti itu ya. Jangan sampai kita tidak boleh ikut ujian gara-gara terlambat. Nah, ini ada pengalaman juga dari teman-teman rekan-rekan yang ikut CPNS juga. Waktu itu mereka rumahnya dekat dengan situ, tapi terlambat. Nah, walaupun terlambat 1 menit pun tidak boleh masuk lagi. Jadi kalau bisa 1 jam atau paling tidak 30 menit lah sebelum ujian kita sudah harus berada di kantor tersebut, di ruangan ujian tersebut. Oke. Oh iya, satu lagi yang tidak boleh lupa yaitu atribut. Nah, waktu itu yang disuruh kita menggunakan biasanya pakai baju putih, celana hitam, kemudian membawa kartu pendaftaran CPNS dan juga bawa KTP atau surat keterangan catatan sipil dari Dukcapil. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian masuk ruang ujian. Sebelum masuk ruang ujian, semua HP, ikat pinggang, catatan-catatan semua dikumpul ke panitia, masukkan ke dalam loker.
Waktu itu saya juga disuruh membuka sepatu. Jadi memang masuk ke ruangan itu benar-benar apa namanya, benar-benar tidak ada membawa apa-apa kecuali baju sama celana yang melekat di badan saja. Nah, sebelum HP dikumpul, saat itu saya langsung telepon orang tua. Telepon, "Mah, sebentar lagi adik mau ikut ujian, tolong doakan ya Mah supaya lancar." Nah, yang satu lagi yang jangan sampai lupa, sebelum ujian tuh harus sarapan dulu ya teman-teman, dan juga banyak-banyak minum air. Soalnya nanti kalau sudah masuk ke dalam ruangan ujian tidak boleh membawa makanan dan minuman. Nah, setelah masuk, nanti kita ujian menggunakan komputer teman-teman, dan pengawasnya itu ketat banget gitu. Setiap lorong itu ada pengawasnya. Jadi kita satu komputer satu orang, nanti dibagi gitu. Pokoknya lurus per lorong gitu, seperti itu. Bukan lorong sih, baris per baris gitu. Nanti ada panitia ujiannya. Sebelum ujian disuruh berdoa dan disuruh melihat lagi apakah tidak ada yang salah nomornya dengan nomor yang kita masukkan ke untuk ujian tersebut. Nanti di komputer itu ada yang diisikan nomor peserta seperti itu teman-teman. Kemudian setelah berdoa dan mengisi nomor peserta dan ujian dimulai, langsung kerjakan soal tersebut teman-teman. Jangan lirik kanan kiri, apalagi ada niat untuk mencontek tuh, jangan ya. Tidak boleh mencontek ya teman-teman. Jadi nah, waktu itu karena saya masih grogi atau gugup gitu ya teman-teman, saya perkuatkan diri dengan banyak-banyak membaca salawat. Seperti itu teman-teman. Waktu itu saya setiap baca soal saya salawatin soal tersebut. Saya sudah salawatin. Kemudian kalau dari tips dari saya, rekan-rekan tuh kalau bisa isi semua dulu soalnya. Nanti yang tidak dapat dikosongin saja dulu. Kemudian isi yang selanjutnya. Atau kalau misalnya nggak dapat, ditandai dulu nomornya. Nanti kan kita dikasih kertas sama pensil oleh panitia ujian, ditandai aja nomornya dulu, nomor berapa seperti itu. Pokoknya jangan sampai nggak keisi, pokoknya diisi semua. Waktunya itu kan 90 menit, jadi memang mepet, sedangkan soalnya ada 100. Nah, jadi harus pandai-pandai kita mengatur waktu gitu teman-teman. Nah, waktu saya ujian itu, setelah saya isi semua, saya nggak langsung out, nggak langsung keluar. Saya tunggu waktunya habis. Dan setelah waktunya habis, langsung keluar nilainya. Alhamdulillah nilai SKD saya 423 kalau tidak salah. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu disuruh catat oleh panitia berapa nomor kita, berapa hasil ujian kita, nilai hasil ujian kita. Setelah itu disuruh keluar di pintu yang berbeda. Tadi kita masuk pintu depan, disuruh keluar nanti lewat pintu belakang, untuk menghindari kontaminasi antara peserta baru sama peserta yang sudah selesai ujian. Kemudian setelah hasil SKD keluar, nanti hasilnya itu ditempel oleh panitia setelah selesai, paling lebih kurang 5 menit lah ditempel hasilnya. Kemudian dan ketika saya melihat hasilnya, ternyata nilai saya paling tinggi, alhamdulillah. Kemudian dipanggil oleh panitia ujian, katanya, "Kenapa nilai kamu bisa tinggi? Kamu nyontek ya?" Loh, enggak Pak, mungkin kebetulan saya tinggi karena mungkin saya belajar mungkin, atau doa orang tua saya mungkin Pak.
Kemudian setelah selesai ujian itu, setelah ditanya-tanya oleh panitia, wawancarai sedikit, apa trik-triknya katanya. Nggak ada trik-trik Pak, memang saya belajar saja. Dan memang ya teman-teman, betul kata guru saya. Jadi kata guru saya itu, kamu tuh nih harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lebih baik dipersiapkan tapi tidak jadi dipakai atau tidak jadi dilaksanakan daripada kita mengerjakan sesuatu tanpa persiapan. Seperti itu teman-teman. Dan juga kata-katanya, kalau kita latihan bermandikan darah, nanti kita kalau saat berperang itu seperti wisata saja. Gitu teman-teman. Jadi persiapkan diri semaksimal mungkin. Karena ini sekali setahun cuma. Jadi ibarat apa namanya? Kita anggap saja itu penentu nasib kita ke depan, seperti itu teman-teman. Oke, setelah SKD, kemudian pulang ke rumah, pulang kampung kan, dari Medan ke Padang. Dan saat itu bulan Februari, dan ternyata bulan Maretnya ada virus COVID-19. Nah, di Indonesia ada corona, gitu teman-teman. Jadi ujian SKB yang dijadwalkan bulan April kalau tidak salah, jadi diundur sampai ke bulan September, itu teman-teman. Dan hasil SKD-nya itu diumumkannya sebulan setelah ujian tersebut. Jadi setelah semua teman-teman yang lain selesai SKD, soalnya SKD-nya itu tidak serentak, rekan-rekan sekalian. Dan setelah teman-teman yang lain sudah SKD, nanti diumumkan di website masing-masing instansi. Kebetulan saya mendaftar di instansi di Kementerian Pertanian. Jadi itu saya melihat hasil SKD itu, nilai hasil SKD itu di CPNS Kementan. Setelah keluar hasilnya SKD tersebut, alhamdulillah saya paling tertinggi juga, alhamdulillah. Jadi di situ diambil cuma satu formasi dan diambil 3 kali formasi, jadi diambil 3 nilai tertinggi untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidangnya kan dilaksanakan bulan September. Jadi ada rentang waktu yang lumayan panjang untuk belajar lagi teman-teman. Dan saya manfaatkan waktu itu memang untuk belajar. Pokoknya semua saya pelajari teman-teman. Saya persiapkan lebih matang lagi. Soalnya SKB ini kan yang diambil 60%, sedangkan SKD 40%. Seperti itu teman-teman. Jadi SKB ini sangat menentukan. Seperti itulah. Kalau tidak salah, sebulan atau 2 bulan sebelum SKB baru dikeluarkan oleh Kementan kisi-kisi yang akan keluar di masing-masing formasi. Contohnya seperti saya di karantina pertanian, keluar disuruh mempelajari tentang Undang-Undang nomor 16 nomor 16 tahun 2000, Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 1992. Kemudian juga disuruh mempelajari tentang perkarantinaan hewan, perkarantinaan hewan. Juga disuruh mempelajari tentang biologi, tentang peternakan, tentang hewan. Pokoknya yang sesuai dengan bidang kita disuruh mempelajari. Mungkin kalau teman-teman di instansi lain mungkin disuruh mempelajari tentang yang lain, tentang hal-hal yang bersangkutan dengan kerjaan teman-teman nantinya.
Dan metode belajar saya juga sama seperti belajar SKD dulu. Jadi semuanya dicicil. Jadi saya sediakan lagi buku kecil dan juga kertas HPS. Jadi kertas HPS ini untuk coret-coret. Nanti setelah bagus, setelah didapat yang coret-coret tadi, dipindahkan ke buku kecil. Nah, jadi buku itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau sambil santai-santai dibuka-buka lagi bukunya seperti itu. Atau juga seperti senior saya. Nah, senior saya juga ada cara sendiri dia untuk menghafal, yaitu dia dengan cara merekam suaranya. Nah, jadi dia membaca tentang undang-undang atau membaca pengertian-pengertian dari penyakit ternak seperti itu, direkam suaranya. Setelah itu mau tidur dia dengarkan lagi rekaman suaranya. Itu juga boleh untuk ditiru ya teman-teman. Pokoknya bagaimana kita lebih mudah mengerti saja, bagaimana kita paham, lebih cepat paham. Kan masing-masing orang berbeda-beda metodenya. Kalau saya seperti itu, saya catat, nanti saya ulang-ulang ketika ada waktu luang. Mungkin kalau teman-teman yang lebih ke audio mungkin bisa seperti tadi, direkam lalu didengarkan. Nah, karena waktu itu ada pandemi, jadi ujian SKB-nya tidak jadi dilaksanakan di kantor BKN pusat. Jadi dilaksanakan di daerah masing-masing yang terdekat. Jadi alhamdulillah saya ujiannya di Padang, di Kota Padang, di UPT BKN Padang. Karena sudah ada pengalaman di SKD, alhamdulillah sudah ada pengalaman di SKD, jadi saat SKB tidak grogi lagi teman-teman. Dan juga pada saat SKB itu ternyata yang ikut itu juga junior, senior, teman-teman satu kuliah, satu sekolah sama kita, itu teman-teman. Jadi persiapannya juga sama, tapi karena ada pandemi jadi pakai masker, pakai face shield, juga pakai sarung tangan, teman-teman. Kemudian dicek suhu tubuh, lalu saat masuk itu menjaga jarak, teman-teman. Sama seperti waktu SKD dulu, saya waktu itu saya banyakin salawat, teman-teman. Tidak tahu juga ya apakah benar. Kemudian masuk ke ruang ujian, sama tempat duduknya juga sama seperti SKD dulu, tetapi di SKB soal-soal yang keluar di luar dugaan. Soalnya lebih mudah mungkin menurut saya, karena tidak seperinci yang saya bayangkan. Yang ditanya itu masih soal-soal umum, itu menurut saya. Tapi kalau mungkin di instansi lain mungkin saya kurang tahu. Dan alhamdulillah waktu SKB nilai saya 380, dan saingan saya yang sudah ujian sebelumnya nilainya itu 275, teman-teman. Alhamdulillah habis ujian tuh langsung saya telepon orang tua, alhamdulillah mah ini lulus gitu, langsung bersyukur dari orang tua gitu. Dan juga orang tua saya sudah niatkan atau bernazar, katanya kalau kamu lolos nanti mama katanya mau puasa gitu, atau yang lain lah. Jadi menurut saya teman-teman, yang sangat berpengaruh, sangat besar perannya itu mungkin orang tua. Jadi apa-apa sebelum ujian, sebelum daftar, pokoknya jangan pernah lupa kabari orang tua. Mungkin sekian dulu dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Salam optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua bisa lolos seleksi calon pegawai negeri sipil. Saya doakan teman-teman semua rezekinya berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin.